saya kira CIA salah satu lembaga di mana agen-agennya ini seakan-akan ketika setelah pensiun begitu, dia menulis buku, dia menceritakan pengalamannya. Nah, dari situ kita akhirnya tahu. Ini maaf, ini lanjut. Ini saya. Iwan, boleh Oh iya, silakan Pak Edu, silakan. Detail saja. Memang ya, operasi Habring itu tahun 67 kalau nggak salah itu membongkar semua rahasia senjata Uni Soviet, ya, yang kebetulan digunakan di Indonesia, ya. Jadi sudah disebut ya, peluru kendali SA2 guideline, ya, lalu MiG ya, MiG 17, MiG 21, MiG 19, TU-16 juga. TU-16 itu belum banyak loh yang menggunakan. Belanda ketakutan itu adanya TU-16 di milik jajaran Angkatan Udara kita, ya. Juga di Angkatan Laut destroyer ya, kelas Riga kalau saya nggak salah, Riga ya. Dan yang misteri Mas Iwan nih, misteri sampai sekarang, cerita tentang RI Rian nih, bagaimana nih sebetulnya kan ya. Banyak versi tentang itu, ada begini, ada begitu ya. Dan kapal selam kelas Whiskey, ya. Kita punya 12, tapi kalau saya ingat-ingat, saya telusuri, kemana tuh ya? Ada satu di Tunjungan di Surabaya ya Mas Iwan ya, di Pajak. Ya. Tapi yang lain-lain kemana tuh ya? Kemana ya? Jadi sering jadi pertanyaan saya ya. Nah, itu semua ya, dan itu kalau sampai manual booknya SAM SA2, wah ya ada ke sana, waduh. Saya no comment ya. Tentang pertanyaan yang satu tuh Mas Iwan ya, tentang penguasaan teknologi ya. Wah, menurut saya tidak bisa tergantikan. Ya, harus diusung. Ya, prioritas harus diberikan. Dan ini keterlibatan intelligence ini kan ketat nih di dalam mengintip teknologi dan sains negara lain. Ya, ada peran yang sekarang strategik di situ ya. Tanpa mengembangkan teknologi dan sains ya melalui research dan pengembangan, berat buat kita ya. Sekarang rame orang bicara apa namanya Mas Iwan, pembelian alutsista ini Mas Iwan. Ya, pesawat tempur berganti-ganti kita dengar. Mau beli Su-35 Sukhoi dari Uni Soviet. Lain kali mau beli Gripen dari Swedia. Lain kali terakhir Typhoon dari konsorsium Eropa. Yang mana nih? Ya. Tapi jangan lupa semua itu teknologi orang semua, ya, punya orang gitu, ya. Dan makin maju teknologi itu apa iya mau dilepas semua kita beli ya. Dan jangan lupa sistem senjata sekarang itu ada aspek software yang dari waktu ke waktu selalu harus diupdating gitu. Nah, itu tentu biaya lagi. Dan apakah ada informasi yang tidak bisa dikuasai oleh pihak yang punya teknologi itu? Kan tidak. Ya, kan tidak ya. Jadi saya bukan hanya senjata loh ya, vaksin sekarang kita menghadapi ya. Kok kita dari dulu menekankan riset dan pengembangan obat-obatan, vaksin, barangkali ya kita ya lebih siap ya dari sekarang ya. Tapi sekarang semua itu menuntut kita, nah udah waktunya lah. Berikan prioritas yang sungguh-sungguh buat teknologi dan sains menurut saya. Di mana Intel berperan di situ. Ya, bagaimana caranya? Ya, pintar-pintarnya Intel kan. Ya, selalu ada pencurian, ya, penyadapan. Ya, Tiongkok kan maju juga karena itu, Mas Iwan ya. Ya, betul. Terima kasih, Mas Iwan. Baik, terima kasih Pak Edu. Betul sekali Pak, soal riset saya setuju. Jadi kalau kita lihat, sayangnya ini tidak ada di media-media di Indonesia yang kebanyakan cuma beritanya dengan perspektif perang dingin. Jadi beberapa tahun silam, kenapa Tiongkok akhirnya punya sistem GPS semua mandiri? Jadi awalnya kapal-kapal mereka, kapal dagang mereka punya pakai sistem komunikasi dari negara barat. Dan ketika ada ketegangan sedikit, pernah satu kali fleet-nya itu sistem navigasinya di blackout, di jam. Dan kapalnya kemudian tanda kutip dirazia oleh angkatan laut negara polisi dunia ini. Betul-betul dipermalukan. Dan yang kedua, sistem komunikasi mereka di rudal mereka ketika ada ketegangan dengan Taiwan, biasa untuk show of force, rudalnya ditembakkan ke dekat Taiwan. Dan ternyata dengan sistem kendali rudal yang buatan barat ini lagi-lagi dijam oleh negara tertentu dan rudalnya bablas. Akhirnya dari situ mereka sadar, mereka harus mandiri, mereka bikin riset. Hari ini ada apa itu dan macam-macam, itu mestinya insentif buat kita
Persis, Jadi setuju. ketika Bung Persis. Karno dan para pendiri sadar kita ini hidup di antara beberapa karang besar, kita harus Nah, mandiri. iya. Persis. Kita harus mandiri, dan kedua soal literasi ya, bagaimana masyarakat kita ini bisa paham situasi, paham kondisi lingkungan dan sekitar. Nah, Iya. ini saya lanjutkan, ada pertanyaan dari sejarawan senior kita, Mas Didi Kuartanada. Wah, Mas Didi. Ini ditanyakan ke Mas Henry dulu, dengan Mas Didi. sumber, bagaimana dengan penggalian sumber dari personil CIA, dari misalnya Joseph Burkholder Smith, yang mengaku pernah memberi dana ke suatu partai besar di zaman Bung Karno. Hal ini pernah diulas oleh majalah Tempo beberapa tahun silam di zaman Orde Baru dan menimbulkan kehebohan karena orang-orang dari partai tersebut marah dan menolak tuduhan tersebut. Lalu beberapa waktu lalu sempat muncul tulisan yang mengkaitkan Bapak Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX dengan aktivitas CIA di masa silam. Nah, bagaimana Mas Henry mempertimbangkan sumber-sumber ini dari sisi langkah kedua tahap penelitian sejarah? Terima kasih. Pertanyaan berat. Wah, berat. Wah, pertanyaan berat ini dari senior kita. Pakar yang nanya. Iya, setahu saya memang informasi pertama pemberian dana sebesar $1 juta kepada Partai Masyumi itu memang dari Joseph, ya, dari memoir dia, dan saya kira itu sejauh ini masih terus maksudnya masih terus muncul di dalam referensi tentang operasi, tentang sejarah CIA. Misalkan di buku Tim Weiner itu juga masih muncul itu, gitu. Jadi memang yang menarik, ketika saya di Historia waktu menulis majalah edisi majalah Masyumi, edisi laporan khusus dengan Masyumi, saya juga mencoba mengkonfirmasi itu. Nah, mengkonfirmasi itu kepada, memang sudah tidak ada tokoh Masyumi kan, sudah meninggal semua, tetapi kepada seorang tokoh, politisi, penulis yang dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi, yang sering menulis biografi Masyumi. Saya menanyakan kepada dia mengenai benar tidaknya bantuan itu, begitu. Dan ya dia sendiri tentu saja membantah ya, dan apalagi kan sebelumnya memang sudah pernah heboh seperti Mas Didi tadi singgung, sudah dibantah dengan keras. Tapi dokumen yang pernah saya temukan yang di dokumen yang sudah diupload di CIA itu sempat menyebutkan memang tidak secara nominal seperti itu bantuannya, tapi dalam bentuk bantuan tools atau perangkat-perangkat untuk kampanye begitu. Nah, kemudian materi-materi untuk kampanye yang secara spesifik melawan kelompok komunis gitu. Nah, itu kan tidak terlalu, mungkin itu tidak terlalu rahasia ya. Dan kalau tidak salah Masyumi salah satu partai yang cukup modern waktu itu dalam penyajian kampanyenya gitu. Dan itu di dalam dokumen disebutkan ada peran bantuan gitu ya, materi dan tools-toolsnya. Nah, memang kalau yang bantuan nominal itu ya sejauh ini memang membahas masih pengakuan dari Joseph Burgold itu. Kemudian yang Pak Adam Malik ya, kita tahu Pak Adam Malik itu kan pertama kali muncul di bukunya Tim Weiner ya. Jadi Tim Weiner itu juga buat heboh sampai dibikin laporan khusus di Tempo juga, tentu saja dibantah. Tim Weiner dari siapa informasi ini? Nah, Tim Weiner yang saya baca, dia dapat informasinya pengakuan dari Clyde McAvoy, seorang perwira CIA yang lama di Indonesia, dan dia sebelumnya di Jepang. Nah, dia yang confession lah gitu, dia mengaku bahwa saya yang merekrut seorang pejabat tertinggi ya, kan dia sebutnya seperti itu. Nah, disebutkan namanya. Jadi memang sejauh ini yang kita tahu pada akhirnya ya tadi ya pengakuan-pengakuan seperti itu gitu, dari orang-orang yang pernah bekerja di CIA. Nama muncul itu kan dari pengakuan orang-orang itu. Nah, sejauh mana ya tentu saja
pasti bantahan akan muncul gitu kan. Dan tidak seperti halnya di film-film kan, kita tahu proses rekrutmennya seperti apa gitu kan, kita tidak tahu. Hanya sebatas pada ada seorang mantan agen CIA misalnya mengaku merekrut siapa gitu. Misalkan merekrut Mas Iwan Ong misalkan gitu. Jadi ya kita sebatas itu yang kita tahu, karena dokumen-dokumen yang kemudian dipublish oleh CIA sendiri kan biasanya tetap untuk nama itu selalu disensor, selalu di stabilo hitam gitu. Bahkan untuk hal-hal yang saya kira sifatnya hanya memberikan informasi, saya kira gitu. Misalnya di Telegram nih, Mas Iwan ngobrol dengan seorang diplomat atau siapa gitu, ceritakan apa-apa gitu temanya. Saya kira nama Mas Iwan akan diblok begitu. Jadi ya saya kira mungkin gambaran seperti itu ya. Saya mencoba menyikapinya dan ya pada akhirnya kan akan kembali lagi kepada kita bagaimana menyikapinya sih ya. Tadi mendudukan kepada konteks zamannya dan sejarahnya. Gitu. Mungkin banyak hal yang belum juga kita tahu dan kita akan menunggu sejauh mana akan ada muncul lagi informasi, referensi, dokumen yang membuka informasi terhadap operasi CIA. Gitu Mas Iwan. Aduh, mohon maaf nih Mas Didi kalau kurang memuaskan. Pak Edu mau menambah? Masih sedikit saja. Kalau pertanyaan Mas Iwan saya nggak berani jawab. Mas Didi, maaf Mas Didi, apa kabar? Wong sejarawan kok dilawan ya. Tapi oke, ini menggelitik kita ya untuk berpikir ya, menstimuli kita ya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Henry ya. Kontroversi tentang dana masuk itu tentu panjang, masih berlanjut sampai sekarang ya. Apakah betul Pak Sukiman ya menerima dana yang diberitakan itu, dikisahkan itu ya. Orang-orang partai lain mengatakan tidak ada ya. Atau mungkin saling tidak tahu, yang satu menerima, yang lain tidak tahu ya. Dan ini akan terus begini ya, dan menurut saya kita tidak pernah bisa akhirnya tahu wah yang benar sebenarnya begini ya. Namanya juga kisah tentang intelligence ya, akan terus diwarnai oleh seperti kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dibunuhnya Presiden Kennedy ya. Kalau makin penasaran kita, waduh makin ngeri ini kok kesana ya. Hal-hal semacam ini menurut saya juga begitu ya. Jadi ini akan terus berlanjut nih kontroversi tentang ini ya. Kalau tim Weiner tadi sudah disebut juga, memang saya ingat betul ini heboh ya, geger ya. Waduh banyak yang kebakaran jenggot ya. Kemudian membantah ya, itu berhak membantah ya. Tapi pengakuan-pengakuan itu memang sudah luas di mana-mana ya, dan buku itu sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Itu yang bikin heboh itu ya. Nggak salah, saya lupa itu salah satu penerbit di Kompas juga ya yang menerjemahkan ya. Kalau nggak salah media, ya. Pak. Gramedia, maaf ya. Covernya merah kalau nggak salah ya. Mas ya, saya lupa ya. Oke. Nah ini kembali sedikit lagi. Sebetulnya dokumen CIA yang declassified ya, diklasifikasi Pak, didekualifikasi, dibuka ya. Itu sudah banyak yang menerbitkan, walaupun tetap juga banyak juga yang belum dan banyak yang dihitam-hitamkan ya. Saya ingat tahun 2002 Hasta Mitra sudah menerbitkan tuh Mas Iwan tuh. Ya. Dokumen CIA ya, menyingkap pelengseran Bung Karno dan peristiwa 65 ya. Tebal sekali itu buku itu, hampir 600 halaman ya. Dan huruf kecil-kecil ya. Ya, silahkan dipelajari kalau berminat ya. Saya lihat sekali-sekali ya, wah ini udah cukup, tutup aja begitu. Itu sedikit yang bisa saya tambahkan ya. Mohon maaf Mas Didi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Henry, Pak Edu. Ini jadi intermezzo nih. Kita ingat tempo hari ada yang perempuan disebut agen Jerman tuh. Jadi ini menarik karena kalau bicara CIA pada zaman Presiden Trump, ada salah satu pejabat CIA yang ketika tugas di Jakarta dan di Asia Tenggara, beliau posisinya adalah LSM. Dan kalau kita bros sebagai pejabat tinggi CIA, fotonya tuh memang jarang sekali.
Tapi beliau ada dan pernah di Jakarta juga. Jadi kembali kalau bicara soal dunia telik sandi ini, jadi kan menarik ya. Jadi kalau misalnya bilateral Indonesia dengan Malaysia atau Singapura, ada penempatan agen BIN atau agen intelijen satuan lain, misalnya dari imigrasi atau kepolisian. Biasanya kalau resmi kan disampaikan G2G, oke, dari Singapura ke Indonesia ini analis kami ini dari intelijen, atau kami ada perwakilan BIN untuk KBRI Singapura. Jadi agen yang kredensial. Tapi yang menarik kan adalah orang-orang yang agen non kredensial ini. Yang itulah makanya dalam dunia intelijen ada frasa bahwa gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, berhasil tidak dipuji. Gitu. Jadi kalau kayak film Argo itu kan, dia dapat intelligence star, tapi ya udah tidak ada upacaranya, ini dikasih, cuman ada di kantor pusat namanya bahwa ini, dan kemudian bintangnya diambil lagi. Ya itulah. Ada sebutan Intel Melayu juga, Intel yang ngaku. Ini mohon izin, kita tidak terasa waktunya sudah lewat waktu malah. Jadi kalau di sini kadang-kadang jokesnya kan begitu Mas Iwan ya. Yeah. Mau apa lo? Gua Intel nih. Tapi izin, maaf Bapak dan ini audiens, kita sudah sampai di penghujung acara. Ada Pak Bung Henry dan Pak Edu, mohon memilih satu penanya dan satu penanya. Saya juga memilih satu penanya, ada bingkisan dari pihak penerbit buku Kompas. Mungkin sambil nanti disampaikan ke Mas Patris siapa yang dipilih oleh masing-masing Bung Henry dan Pak Edu, dan saya juga memilih. Kita akhiri sampai terima kasih banyak atas kehadiran para peserta, terima kasih para panelis, terima kasih Bung Henry, Pak Edu, dan pihak PBK. Kami akhiri di sini, sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Iwan, Pak Edu, Pak Henry. Mohon disampaikan nama-namanya, nanti kami mohon nama yang terpilih untuk mengirim alamat ke dalam email buku@kompas.com. Ya, silakan Mas Henry, mungkin sudah ada satu nama penanya terbaik yang dipilih. Saya mungkin Ibu Rengsina Suryati Lubis. Ya, Ibu Rensina ya. Itu pertanyaannya apa tadi Mas Henry? Saya lupa Mas Henry. Ya. Ibu Lubis itu tadi pertanyaannya apa tuh? Ya, itu tentang intervensi CIA di Indonesia, apakah diketahui oleh pemerintah, TNI atau Indonesia? Ya, apakah negara-negara berkembang atau dunia ketiga memang powerless? Dan satu lagi spesifik ke saya tentang proses penulisan berikutnya. Saya pilih itu Pak. Nanti Pak Edu silahkan mungkin yang lain. Kalau yang Ibu yang bertanya tentang pentingnya penguasaan teknologi itu apakah Ibu Lubis juga tadi itu ya? Saya lupa itu. Mas Ong mungkin bisa bantu? Itu pertanyaan yang menarik buat saya juga tuh. Ya. Itu. Kalau berbeda dengan Bu Lubis saya pilih itu, tapi kalau Bu Lubis juga yang bertanya itu tentu sudah mewakili Mas Henry ya, atau yang satu juga yang apa namanya tentang yang teknologi itu ada dua orang Pak yang menanyakan tentang teknologi. Iya, yang disampaikan di monggo. Yang pertama itu ada Saudara Mahensa, dia menanyakan tentang teknologi, penggunaan teknologi untuk keperluan intelijen. Terus yang kedua ada Saudara Mustaqim, sama. Nah, jadi kemajuan teknologi yang dapat penyadapan, dia lebih kepada penyadapan. Oh, ya oke. Tapi teknologi itu memang utama ya di dalam dunia intelligence dan sekarang ya tidak bisa tanpa teknologi. Itu menarik tuh, tapi saya terserahkan Mas Patris yang milih itu. Tapi itu pertanyaan menarik menurut saya itu yang terkait dengan teknologi. Mas Patris, saya milih ini Bung Rahman Ardianto ini. Dalam operasi Habring, apakah benar rudal SAM kita jual ke Amerika Serikat, benar-benar Indonesia berkontribusi besar
membantu Amerika dalam mengalahkan senjata Soviet di Perang Vietnam. Selain ini kita juga menyerahkan MiG-21 ke Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat mampu mengalahkannya. Rahman Ardianto, Janisari Library. Oh, itu bagus itu. Bagus itu. Baik. Bagus. Ya, jadi untuk Ibu Lubis ya, Ibu Suryati Lubis, terus Saudara Rahman Ardianto, mohon mengirim alamatnya ke buku@kompas.com. Lalu juga ke Saudara Mahesa dan Mustakin ya. Keduanya yang menanyakan tentang teknologi juga silakan menghubungi atau mengemail ke buku@kompas.com alamat untuk kami kirimkan buku. Nanti kami juga akan coba cek nomor telepon dan atau alamat email dari masing-masing penanya terbaik. Mungkin demikian acara siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran para peserta yang setia sampai siang hari ini. Juga kami terima kasih kepada penulis Mas Hendri, pada Pak Edu sebagai penanggap, dan juga kepada Mas Iwan Santosa yang setia menjadi moderator yang menyemarakan siang hari ini. Amin. Dan acara hari ini dan tutup. Terima kasih, selamat siang. Selamat beraktivitas di rumah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari saya. Ya, Ya, mohon maaf. Ya. sama-sama semua. Mohon maaf atas kekurangan.